Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Amin Sulistiawati. Kali ini Ibu akan membahas tentang inverse matrik untuk ordo 2x2. Jika matrik A elemennya adalah A, B, C, D dengan determinan A tidak sama dengan 0, maka inverse dari matrik A adalah, jadi inverse dari matrik A itu dituliskan A pangkat min 1. Ini dibaca A inverse atau inverse dari matrik A gitu ya. 1 per det A kali adjoint dari matrik A. Nah, determinan itu sebelumnya apa? Cara mengingatnya? Cara mengingatnya kan menentukan determinan A dan D dikali dari kiri atas ditarik ke kanan bawah, berarti A kali D dikurangi diagonal yang lain gitu ya, B kali C gitu ya. Nah, untuk adjoint dari matrik A, tekniknya hampir sama, bedanya kalau adjoint itu posisi A dan D ini ditukar gitu ya. Yang awalnya tempatnya A ditempati oleh D, yang tempatnya D ditempati oleh A. Nah, diagonal yang lain, kalau sebelumnya kan dikurangi dikali B kali C gitu ya. Nah, untuk adjoint dari matrik A, tandanya kebalikan. Nah, matrik A ini kan awalnya keduanya positif. Jadi, kebalikan dari positif menjadi negatif. Berarti ini C-nya jadi min C, B-nya menjadi min B. Gitu ya. Oke, lanjut ke berikutnya, yang B. Misalkan matrik A adalah matrik persegi, maka matrik A dikatakan matrik singular. Artinya, matriks yang tidak memiliki inverse apabila det A-nya sama dengan 0, gitu ya. Dan A dikatakan matrik non-singular, berarti artinya non-singular itu matriks yang memiliki inverse apabila det A tidak sama dengan 0, gitu ya. Lanjut ke poin yang C. Dua matrik persegi berordo sama dikatakan saling inverse jika hasil kalinya adalah matrik identitas. Sudah mempelajari sebelumnya ya, jenis-jenis dari matrik identitas itu diagonal utamanya 1, elemennya 0, dan ordonya itu persegi gitu ya. Jadi jika A kali B sama dengan B kali A sama dengan I adalah maksudnya matrik identitas tadi ya, maka matrik A dan B saling inverse gitu ya. Oke. Lanjut ke sifat-sifat inverse. Oke. Yang pertama, A inverse yang diinverskan maka matriknya menjadi seperti awal, berarti menjadi matrik A gitu ya. Sama aja logikanya itu gini. A pangkat min 1 kali min 1. Min 1 kali min 1 kan jadinya plus gitu ya. Plus 1. Berarti kan pangkat 1 biasanya kan nggak dituliskan. Nah, ini logikanya itu seperti itu. Oke. Matrik A kali B inverse senilai dengan B inverse kali A inverse. Kemudian yang ketiga, jika matrik A kali matrik X sama dengan matrik B, maka matrik X sama dengan A inverse kali B. Berikutnya, jika X kali A sama dengan B kali A inverse. Oh, ini terjadi kesalahan ya. Ini harusnya Oke, ini harusnya B ini ya. Oke, berarti jika X kali A sama dengan B, maka matrik X sama dengan, ini harusnya B-nya ada di kiri. Gitu ya. Oke, di ralat gitu ya. Jadi teknik mengingatnya itu bagaimana kalau untuk yang ketiga sifat inverse matrik gitu ya.
Ini kan A kali X sama dengan B. Kalau yang ditanya X, A-nya kan ada di sebelah kiri. Berarti kalau A-nya ini pindah ke kanan, kan yang dicari matrik X-nya ya. Berarti menjadi A inverse kali B. Teknik yang sama, jika matrik X kali A sama dengan matrik B, maka matrik X-nya, A-nya ini akan ada di sebelah kanan. Berarti ketika dia pindah ruas juga tetap di sebelah kanan. Berarti matrik X sama dengan matrik B kali A inverse. Contohnya, jika diketahui matrik A, elemennya adalah 2, 5, 1, 3, tentukan A inverse-nya. Gitu ya. Oke. Kita tarik dulu. Oke, kita mulai. A inverse. Oke. Tadi kan rumusnya 1 per det A gitu ya. 1 per. Nah, berarti dari kiri atas ke kanan bawah, berarti 2 kali 3, 6 gitu ya. Dikurangi diagonal yang lain kan, ya ini. Nah, berarti 1 kali 5, 5 gitu ya. Nah, berikutnya adjoin dari matrik A. Nah, 2 dan 3 posisinya ditukar, berarti tempatnya 2 ditempati oleh 3. Tempatnya 3 ditempati oleh 2. Kemudian 1 dan 5 tandanya kebalikan. Nah, kalau keduanya positif berarti menjadi negatif. Ini berarti min 1, ini min 5. Gitu ya. Kurung tutup gitu ya. Berarti 1 per 6 dikurangi 5 kan berarti 1 ya. 1 per 1 kan 1. 1 kali semua yang elemennya di dalam kurung ini berarti kan tetap ya. Oke, karena dikali 1 berarti elemen dari A inverse-nya menjadi 3 min 5 min 1 2. Oke. Jadi A inverse-nya elemennya 3 min 5 min 1 2. Oke, lanjut yang kedua. Nah, yang kedua. Oke. Pembahasan ya. Oke. Oke, kita ganti dulu warnanya ke hitam. Gitu ya. Oke. Kita mulai baca soalnya. Jika matrik A elemennya adalah 1, 2, 3, 3 dan A inverse B sama dengan min 2, 1, 2, 0, maka tentukan matriks B gitu ya. Oke. Nah, ini sudah kompleks ya. Kita pakai sifat dari inverse dari matriks gitu ya. Oke, matriks A inverse. Nah, yang ditanyakan matriks B-nya ya. Oke. Jadi kita tulis ulang. Min 2, 1, 2, 0. Oke. Nah, yang ditanyakan B-nya ya. Oke. Nah, A inverse ini kalau pindah ke kanan berarti kan dia tetap di sebelah kiri dari matriks yang ini ya. Oke. Berarti kalau Ibu tuliskan itu berarti A inverse. Oke. Yang diinverskan lagi gitu ya. Nah, seperti sifat yang pertama gitu ya. Kita tuliskan min 2, 1, 2, 0. Oke. Berarti A inverse diinverskan berarti kan matriks A ya. Oke, berarti matriks A
berarti ini min 2 1 2 0. Nah, matriks A itu tadi apa? Nah, matriks A itu kan tadi elemennya 1 2 3 3 gitu ya. Oke, kita tulis ulang. Nah, nih. Wis kursor mana nih? Tidak terlihat. Ini efek sudah malam atau gimana? Oke. Karena itu bikinnya video itu malam, nunggu anak tidur. Ini curhat atau apa ya? Hehe. Ya begitulah. Nah, mak kan gitu ya. Uangnya itu kalau anaknya sudah tidur. Oke, kita tulis ulang matriks A. Kemudian matriks yang sebelahnya kita tuliskan min 2 1 2 oke 0. Oke, kita tarik. Oke, baru kita menggunakan teknik apa? Matrik kali matrik. Waktunya kan 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Jadi udah pasti bisa dikalikan. Oke, jumlah dari perkalian baris dan kolom. Oke, baris 1 kali kolom 1 gitu ya. Berarti elemen yang pertama dengan yang pertama, kedua dengan kedua gitu ya. 1 kali min 2 berarti min 2 gitu ya. Ditambah 2 kali 2 4 gitu ya. Berikutnya baris 1 kali kolom 2 berarti 1 kali 1 1. Berikutnya 2 kali 0 0 ya. Berikutnya baris 2 kali kolom 1 kita taruh di sini sesuai kolomnya gitu ya. Berarti 3 kali min 2 kan min 6 gitu ya. 3 kali 2 6. Nah, berikutnya baris 2 kali kolom 2 kita taruh sini berarti 3 kali 1 3. Nah, berikutnya elemen yang kedua dengan kedua 3 kali 0 berarti 0. Nah, kurung tutup as ya. Oke, hasil akhir min 2 tambah 4 berarti kok coret, kita ambil aja. Berarti ini 2 1 tambah 0 berarti 1 min 6 tambah 6 berarti 0 ya. Berikutnya 3 tambah 0 berarti 3. Jadi matriks B nya elemennya adalah 2 1 0 3. Lanjut. Oke, soal yang ketiga. Ini soal cerita ya. Oke. Kania membeli 3 gelas jus mangga dan 2 jus jeruk di kios jus dengan harga Rp46.000 di tempat yang sama. Dania membeli 2 gelas jus mangga dan 5 gelas jus jeruk dengan harga Rp60.000. Berapakah harga 1 gelas jus mangga dan 1 gelas jus jeruk? Jadi untuk soal nomor 3 ini sebenarnya kalau dari soal cerita dibuat ke dalam model matematika, bahasa matematika itu bisa menyelesaikan dengan menggunakan eliminasi, substitusi, campuran ketika menyelesaikan persamaan linear dua variabel gitu ya. Oke, kita misalkan dulu jus mangga. Oke, JN kita kasih inisial variabelnya adalah X, kemudian jus jeruk, jus mangga dan jus jeruk berarti JJ itu adalah Y gitu ya. Oke, berarti ketika kannya itu berarti 3x ditambah 2y sama dengan 46.000 gitu ya.
Berikutnya Dania membeli 2 gelas, berarti ini 2x 5y 5 jeruk 5 jus jeruk, oke, sama dengan 60.000. Oke, Ibu tarik dulu ya. Oke. Oke. Ini sengaja pakai 2 warna nanti supaya terlihat ya. Ketika dari model matematika seperti ini diubah ke dalam bentuk persamaan matriks gitu ya. Oke. Ini langkah berikutnya adalah membuat persamaan matriks gitu ya. Ini sengaja pakai 2 warna biar terlihat posisinya. Oke, kita taruh sesuai letaknya ya. 3, 2. Berikutnya oke, 2, 5 gitu ya. Oke, pakai biru lagi. Nah, ini baru variabelnya. Yang pertama itu kan x, berarti kita taruh atas x. Berikutnya y ya, y sama dengan ini persamaan matriksnya ya. Oke, berarti pertama adalah 46.000. Oke, berikutnya yang kedua adalah 60.000. Oke. Kurang tutup. Oke. Jadi kalau kita operasikan, ini kan perkalian matriks ya, berarti baris kali kolom. Ini kan ordonya 2 kali 2, ini 2 kali 1, otomatis bisa dikalikan gitu ya. Gitu. Berarti kalau kita kembalikan lagi 3 kali x berarti 3x ditambah 2 kali y berarti 2y sama dengan 46.000. Berikutnya 2 kali x berarti 2x gitu ya. Ditambah 5 kali y berarti 5y sama dengan 60.000. Jadi kita bisa misalkan ini yang kiri ini adalah matriks A, ini adalah matriks B, dan hasilnya adalah matriks C gitu ya. Nah, kalau yang ditanya adalah berapa sih harga 1 gelas jus mangga dan 1 gelas jus jeruk, berarti yang ditanya kan B nya ini ya. Oke. Berarti kalau kita oret-oret gitu ya rumusannya, berarti yang dicari adalah B nya, berarti A nya kita pindahkan ke kanan, berarti kalau dia pindah ke kanan dia tetap ada di kirinya dari yang C gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan berarti rumusannya ini berarti menjadi A inverse kali C gitu ya. Oke, kita kembalikan lagi pakai warna biru. Berarti kita kembalikan lagi ya ke bentuk awalnya. Oke, elemen dari matriks B ya, dari permisalan tadi ya, berarti kan x y. Nah, x untuk gelas jus mangga dan y untuk jus jeruk gitu ya. Oke, A inverse berarti 1 per det A gitu kan ya. Berarti ini perkaliannya menyilang ya dari kiri atas ke kanan bawah, berarti 3 kali 5. Oke, kalau enggak kita tuliskan begini aja ya. Mudahnya. Oke. Kursornya aduh kok enggak kelihatan. Oke. Kita tuliskan elemennya ya, berarti 3 2 2 5. Oke.
5-nya kayak kurang oke gitu ya, inverse gitu ya. Nah, ini adalah 46.000. Oke. Berikutnya yang bawah adalah 60.000. Oke. Oke. Nah, tarik. Nah, berarti XY-nya karena 1 per dari matrik A kan berarti 3 kali 5. Ini kok kayaknya angka 5-nya kayak kurang oke gitu ya. Oke. Oke. Angka 5. Berarti 3 kali 5 berarti 1 per det A gitu kan ya. 1 per 3 kali 5 berarti 15 gitu ya. Berikutnya dikurangi perkalian diagonal yang lain yaitu 2 kali 2. 2 kali 2 berarti berapa? 4. Nah sekarang adjoin dari matrik A gitu kan ya. Nah, posisi 3 dan 5 ditukar. Berarti tempatnya 3 ditempati oleh 5. Nah, tempatnya 5 ditempati oleh 3. Nah, 2 dan 2 ini tandanya kebalikan. Kalau awalnya dia positif berarti menjadi negatif. Berarti ini min 2, ini juga min 2. Berarti ini 46.000. Cukup ya, harus banyak-banyak bersabar ya karena memang aku menggunakan pot. Oke, baru berikutnya 1 per 15 dikurangi 4 berarti 11 gitu ya. Ini kan ordonya 2 kali 2, ini ini ordonya 2 kali 2, yang ini 2 kali 1, otomatis bisa dikalikan. Oke, gitu ya. Berarti 5 kali, kita teruskan 5 kali, kurang buka ya, 40. Tutup, ditambah min 2 kali 60.000. Dikasih kurung soalnya dia kan bilangnya negatif juga ya. Oke, 60.000. Berikutnya baris 2 kali kolom, berarti ini min 2 kali kolom 1 ini 46.000 ya, 46.000 ditambah berikutnya 3 kali 60.000, 3 kali 60.000. Berarti 1 per 11. Oke, ya. Oke.
5 kali 46.000 berarti 5 kali 6 kan 30, berarti nyimpen 3, 5 kali 4 20, simpenannya 3 berarti 23. Nolnya berapa? Nolnya ada 3, 230.000 gitu ya. Oke. Ditambah min 2 kali 60.000 berarti min 2 kali 6 kan min 12 ya. Nolnya tinggal nambahin berarti 120.000, min 120.000 gitu ya. Oke. Sekarang tutup gitu ya. Oke. Berikutnya yang garis 2 berarti min 2 kali 46 berarti min 2 kali 6 kan 12, min 1 2 kali 4 8 berarti 92. Nolnya berapa? Nolnya ada 3, 1 2 3, belum tutup. Ditambah 3 kali 6 berarti 180.000. Oke. Berarti 1/11 ini 230.000 dikurangi plus kali min kan min ya, berarti sama aja 230.000 dikurangi 120.000 berarti 110.000. Oke. Berikutnya oke. Berikutnya berarti min 92.000 ditambah 180.000 berarti sama aja 180.000 dikurangi 92.000 berarti 8. Oke, 88.000. Oke. Berarti tinggal dikalikan dengan 1/11 semua gitu ya. Berarti 110 kali 1 berarti 110.000 bagi 11 berarti 10.000 gitu ya. 10.000. Oke. Nah, ini 88.000 bagi 11 berarti 8.000. Oke. Jadi titik 3 ya.
1 jus mangga. Oke, jus mangga tadi kan yang X ya, X itu kan yang atas. Berarti harganya berapa? Harganya 10.000 gitu ya. Oke, 0,00. Nah, berikutnya 1 gelas jus jeruk cici ya. Nah, seharga 8.000. Oke. Oke, 0,00. Begitu ya. Semoga yang Ibu sampaikan bisa membantu kalian belajar. Terima kasih.